Shalom, Horas, selamat Natal Madihita, Saluhutna, keluarga besar, peparani Raja Sidabutar Dovot Boruna sedunia, Pak Persidabos. Kita patut bersyukur pada saat ini, di mana pada malam hari ini, tanggal 27 Desember 2021, kita masih diberi kesempatan untuk merayakan, mengenang hari kelahiran daripada Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, adapun yang menjadi tema Natal kita saat ini adalah bersukacitalah merayakan kelahiran Yesus Kristus dan bersiaplah menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sedangkan yang menjadi subtema adalah dengan semangat Natal, anggota keluarga besar Pak Persidabos semakin giat saling memperhatikan, saling menasehati dalam kasih menjelang kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Desember ini, sebagaimana pada bulan Desember tahun-tahun yang lampau, kita dan seluruh umat percaya di seluruh dunia dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan bersukaria. Karena apa? Karena kita sedang mengenang, merayakan, memestakan kelahiran dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus, yaitu kedatangannya kali pertama, Natal. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi dasar tema kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita saudaraku, dikatakan demikian: bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat firman Tuhan ini menyemangati kita saudara untuk bersukacita, untuk bersemangat di tengah-tengah redupnya kegelapan dunia Bapak Saudara, di tengah-tengah banyaknya persoalan di dunia saat ini Bapak Saudara. Apakah itu persoalan ekonomi? Apakah itu persoalan kesehatan? Apakah itu persoalan bencana alam dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudaraku, itu memang sedang melanda bangsa-bangsa. Kegelapan yang sedemikian itu sedang melanda bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Namun pada saat ini saudaraku, kita diingatkan, kita dimotivasi supaya kita bangkit dan menjadi teranglah. Terang di sini bukan semata-mata terang cahaya lampu neon ataupun matahari dan bulan, tetapi terang yang dimaksudkan di sini adalah terang Kristus yang memancar dari diri kita, saudaraku, yaitu sukacita kita, semangat kita, dan juga kebenaran firman yang terpancar dari kehidupan kita. Keluarga Pak Persidabos dipanggil untuk bangkit menjadi teranglah di tengah keluarga masing-masing, di tengah-tengah tetangga kita, di tengah-tengah kota kita, bahkan di tengah-tengah bangsa dan dunia. Kita dipanggil saudaraku untuk bangkit memancarkan terang Kristus. Inilah firman Tuhan yang mendorong kita Bapak Saudara, yang memberi energi, yang memberi semangat bagi kita untuk kita bangkit dari suasana yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudaraku.
Nah, sedangkan dasar kita untuk bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus terambil dari Matius 24 ayat yang ke-44. Demikian saudaraku, Matius 24 ayat yang ke-44 demikian. Saya bacakan buat kita. Haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kita tidak duga, oleh karenanya kita harus bersiap-siap saudaraku. Nah, keluarga Pak Persidabos yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan kita pada malam hari ini ada 3 hal utama yang kita dipanggil untuk melakukan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bersukacitalah. Bersukacitalah. Saudara, kita dipanggil untuk bersukacita. Kita dipanggil untuk memberikan senyuman kepada orang di sebelah kita. Kita tidak dipanggil untuk menunjukkan wajah yang murung dan yang sejenisnya. Tetapi kita dipanggil, saudaraku, untuk bersukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara mungkin berkata dalam hati, bagaimana aku mungkin bisa bersukacita sementara aku dalam keadaan sakit? Bagaimana mungkin aku bisa bersukacita sementara problema di tengah keluargaku sedang melanda? Bagaimana mungkin aku bersukacita ekonomiku hari-hari ini begitu begitu menurun, begitu sulit, Bapak Ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengerti arti kedatangan terang dunia, yaitu Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi melanda saudara dan saya, kita tetap dapat bersukacita. Memang kita tidak dapat pungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa di sepanjang tahun 2021 khususnya ada banyak orang yang didera oleh berbagai masalah berat. Ada yang kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tua, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan pengharapan-pengharapannya. Ya, itu memang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Sesuatu yang tidak bisa dihindari melanda seluruh dunia, bukan hanya melanda saudara. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti bahwa Yesus Kristus dialah yang harta yang termahal bagi kita, dialah kado yang termahal bagi kita saudara-saudara, dialah harta yang tidak mungkin hilang sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudara mungkin dalam keadaan dalam keadaan keuangan yang sangat sulit, tapi tetaplah bersukacita. Mari bersukacita Bapak Ibu Saudara, walau saudara dan saya saat ini tidak bisa liburan. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarga Pak Persidabos yang kami kasihi, mari tetap bersukacita. Walau mungkin meja makan kita, meja tamu kita, saudara-saudara, tidak dipenuhi dengan kue, rupa-rupa roti yang enak, minuman yang segar, atau juga mungkin tidak ada parcel di rumah kita. Kita tetap bersukacita karena ada kado yang jauh lebih mahal yang kita miliki saat ini, yaitu Yesus Kristus. Walaupun saudara-saudara tidak bisa pergi ke mall untuk shopping, membeli baju baru, sepatu baru, apalagi tas baru, dan barang-barang yang baru, bulan Desember ini tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Katakan, aku mau tetap bersukacita. Katakan, haleluya, puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih bernapas sampai saat ini. Itu pun sesuatu barang berharga yang sangat mahal, yang mesti kita syukuri, menjadi pemicu kita untuk kita bersuka cita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Masih bernafas. Nafas ini pun sangat mahal, tak ternilai harganya saudaraku. Bahkan saudaraku, kalau saudara pun saat ini sedang berada terbaring di tempat tidur karena sakit, tetaplah bersuka cita. Sebab kalau sebaliknya, tidak ada untungnya juga kalau saudara bersedih, saudara murung. Mari bersuka cita. Karena firman Tuhan menjamin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-29 dikatakan begini saudaraku. Mazmur 73 ayat yang ke-29 demikian dikatakan saudaraku, ya, demikian dikatakan Mazmur 73 ayat yang ke-25, ayat yang ke-25 demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, selain Tuhan Yesus? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Tuhan Yesus, selain Bapa di sorga, tidak ada yang kita ingini di bumi. Jadi harta termahal, kado termahal bagi kita, baik di sorga maupun di bumi, adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah alasan kita untuk kita tetap bersuka cita. Barang-barang cantik, bagus, liburan, kuliner dan lain sebagainya bisa hilang, bisa kita tidak nikmati, tetapi kita punya harta yang sangat mahal dan tidak akan hilang, yaitu Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, itu yang pertama, bersuka cita. Yang kedua, tindakan yang harus kita lakukan hari-hari ini dan juga tahun yang ada di depan kita, ya. Tahun yang ada di depan kita tinggal beberapa hari lagi saudara. Tinggal 4 hari lagi kita udah masuk tahun yang baru, tahun 2022. Yang kedua Bapak Saudara, yaitu memberi. Ya, memberi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sulitnya keadaan ekonomi, di tengah-tengah sulitnya mencari uang hari-hari ini, di tengah-tengah menurunnya income dari keluarga-keluarga yang ada, mari kita belajar untuk tetap bisa memberi Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tetap bisa memberi. Karena apa? Kita teringat kepada seorang janda miskin tua di saat Yesus sedang berkhotbah di Bait Allah atau di sinagog waktu itu. Semua jemaat maju ke depan dan membawa persembahannya, kolektenya. Nah, di antara semua orang ini, si janda tua ini yang mungkin sudah membungkuk ini, dia memberi hanya 1 peser. Ya, hanya 1 peser. Tetapi Yesus memberi komentar bahwa itu justru yang terbaik dan termahal di pemandangan Tuhan. Karena apa? Satu, dia memberi dari keterbatasannya, bahkan itu uang sisa yang tinggal di dalam tangannya atau di dompetnya, dia berikan semuanya. Sementara yang lain memberi mungkin nominalnya lebih besar dari itu, tapi dia memberi sebagian kecil dari yang dia punya, saudara-saudara. Demikian juga janda di Sarfat, dia tinggal memiliki hanya sisa minyak di buli-buli, juga dia memiliki sisa tepung hanya segenggam, tetapi dia rela mempersembahkan itu kepada seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan waktu itu, yaitu Elia, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia Elia atau Elisa, ya, dia menyerahkan itu Bapak Saudara di tengah-tengah kekurangan atau keterbatasannya. Jadi saudara dan saya di
dipanggil untuk memberi bukan setelah berkelebihan, bukan setelah kaya raya. Bapak Ibu Saudara, tidak harus menunggu kaya raya dulu baru memberi. Dalam keadaan yang seperti sekarang ini pun kita dipanggil untuk memberi pemberian nyata kepada pertama-tama anggota keluarga Pak Prosidapus. Sedangkan orang yang memberi dari kekurangannya pun dipanggil untuk memberi, apalagi saudara yang sedang berkecukupan atau berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hidup untuk diri sendiri, jangan nikmati berkat yang ada di tangan saudara hanya untuk kesenangan saudara sendiri. Ingatlah saudara-saudara Ram, dan ingat juga lah bahwa berkat atau uang yang ada di dalam tangan kita bukan semuanya, tidak semuanya untuk kita, tetapi ada juga untuk orang lain. Nah, saudaraku, di tengah-tengah keluarga Pak Prosidapus di seluruh dunia, sebagaimana pernah kami masukkan informasinya di grup kita, ada orang-orang yang patut kita bantu, ya. Ada orang-orang yang patut kita bantu, orang-orang yang masuk keluarga besar Pak Prosidapus. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya ditanya untuk membuat perayaan Natal Pak Prosidapus, saya mengusulkan supaya kita melakukan Natal yang berbeda tahun ini, yaitu untuk membuat Natal aksi sosial pertama-tama untuk anggota keluarga Pak Prosidapus. Namun, kalau itu tidak kesampaian pada malam hari ini, besok masih ada waktu, ya, bulan depan, ya, minggu depan sih, tahun depan itu kan sudah ada minggu depan, tinggal 4 hari lagi. Sepanjang tahun 2022, mari kita membantu saudara-saudara kita yang patut dibantu, yaitu anggota keluarga Pak Prosidapus, ya. Dari mimbar ini dan pada kesempatan ini, saya mendorong kita, menyemangati kita semua, mari kita buat tindakan, ya, untuk membantu mereka. Benar bahwa pengurus kita, ya, melalui pengurus kita keluarga Pak Prosidapus sudah selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang keluarga yang berkemalang. Jika ada orang yang meninggal, memang kita tidak pernah absen untuk memberikan uang duka dan juga papan bunga. Puji Tuhan untuk itu, saudara-saudara. Tapi lebih daripada itu, ada orang yang mesti kita perhatikan. Itu yang kedua, memberi. Yang ketiga, saudara-saudara, bersiap-siap. Ya, tindakan bersiap-siap. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini, saudara dan saya mesti bersiap-siap, ya, mesti sudah siap kapanpun Yesus datang dan menjemput kita, saudara-saudara, dan membawa kita di awan permai dan selanjutnya masuk ke dalam kerajaannya, saudara-saudara. Kita harus bersiap-siap, sebab hampir semua tanda-tanda akan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sudah terjadi, sudah digenapi, saudara-saudara. Jadi waktunya tidak lama lagi, mengingat sudah hampir semua digenapi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Saudara yang mungkin sedang di tengah-tengah meriahnya, ya, perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara, jangan larut hanya pada perayaannya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saudara yang di tengah-tengah sibuknya mengurusi harta, benda, karir, perusahaan saat ini, saudara jangan larut. Berjaga-jaga, bersiap-siap untuk mengalami pengangkatan gereja. Dalam bahasa asing disebut rapture, pengangkatan gereja. Saudaraku, di tengah-tengah perlombaan pencapaian sukses, di tengah-tengah kompetisi achievement pencapaian sukses dalam hidup saudara, jangan terlena, jangan larut, tetaplah bersiap-siap, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pencapaian filosofi orang Batak, Hamuraun, Hasangapun, Hagabeon itu, saudara-saudara, jangan lupa untuk bersiap-siap memandang ke atas, memandang kepada perkara-perkara yang ada di surga, yaitu perihal kedatangan Yesus kali yang kedua, yang disebut dengan Maranatha, Bapak Ibu Saudara. Jangan larut, saudara, jangan lupa memandang ke atas kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini. Jadilah 5 gadis yang bijaksana seperti dalam Matius 25 itu. Jangan menjadi gadis yang bodoh, tidak sepenuh hatinya bersiap-siap menyambut kedatangan sang mempelai, yaitu Yesus Kristus.
Karena sudah hampir semua, sekali lagi, semua tanda-tanda kedatangannya sudah digenapi. Jangan sampai saudara tertinggal. Sebab kalau saudara tertinggal nanti, maka Antikristus yang akan menguasai dunia ini 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, saudara-saudara, akan menyiksa setiap orang yang tertinggal itu dan akan memaksa untuk memberikan tanda binatang baik di tangan maupun di dahi, saudara-saudara. Saudara harus pertimbangkan ini dengan serius, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ya di dalam Matius 3 ya ayat 2 hingga 12, Matius 3 ayat 2 hingga 12 itu berbicara tentang penampian. Kita saat ini hari ini kita sedang ditampi dengan cara ya yang Tuhan izinkan, sedang menampi kita, dipisahkannya kita dari ilalang dan gandum dipisahkan. Pastikan saudara bukan ilalang, dan pastikan saudara adalah gandum. Dan gandum pun akan dipilah lagi, saudara. Antara gandum dipisahkan dengan sekam. Di tengah-tengah gandum ada sekam, ada kulit gandum, Bapak Ibu Saudara, yang mesti dibuang dan dibakar. Perumpamaan ini sangat dalam maknanya. Pastikan saudara adalah gandum yang sudah dibersihkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani 12 ayat 27 hingga 29. Ibrani 12 ayat 27 hingga 29 dikatakan bahwa segala sesuatu digoncang, ya. Segala sesuatu digoncang, ekonomi digoncang, ya. Politik digoncang, saudara-saudara. Kesehatan digoncang. Ilmu, iptek digoncang, Bapak Ibu Saudara. Alam semesta digoncang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kuasa-kuasa di langit, kuasa-kuasa di udara, kuasa-kuasa di bawah bumi pun digoncang. Semua digoncang, saudara-saudara. Haleluya. Bahkan gereja pun sedang digoncang. Di dalam bahasa Batak disebut sedang ditampi, dibiar, Bapak Ibu Saudara, supaya tersaring mana yang sungguh-sungguh berisi firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, taat hanya kepada Tuhan, tidak memiliki dua Tuhan, Bapak, hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saat ini sedang terjadi goncangan itu untuk memilah, memisahkan dan memastikan saudara, apakah saudara masuk bilangan daripada gandum, apakah saudara masuk bilangan domba, apakah saudara masuk bilangan dari gadis yang bijaksana. Saudara, semua itu digoncang supaya tinggal tetap. Saudara yang adalah mempelainya, saudara yang adalah 5 gadis bijaksana, gandumkah istilahnya, saudara-saudara, dombakah istilahnya. Untuk itulah ini semuanya terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan Natal kita pada malam hari ini tidak akan saya perpanjang. Mari saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk yang pertama, tetaplah bersukacita. Katakan amin. Yang kedua, tetaplah mau memberi. Yang ketiga, tetaplah berjaga-jaga, bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudusnya menguatkan setiap kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus yang sungguh-sungguh bekerja menginsafkan saudara dan saya akan kebenaran, akan dosa, dan akan penghakiman. Sebagai ayat penutup terambil dari Wahyu 22 ayat 11 berkata, biarlah yang saleh semakin saleh, biarlah yang suci semakin suci, dan biarlah yang jahat saja semakin jahat. Kalau saudara masuk bilangan orang saleh, masuk bilangan orang kudusnya Tuhan, biarlah semakin menyucikan hidup. Biarkanlah yang jahat itu semakin jahat, supaya kita kelak ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangan yang kali kedua yang disebut dengan Maranatha. Saudara ditemukan layak untuk diangkat dari muka bumi ini dan dibawa serta dengan Tuhan Yesus. Saudara pasti teringat dengan lagu di dalam buku yang mengatakan, Sai huta gamdo Tuhaku, Sai masih rohaki di haroroni Tuhaku, songonani
Sai mardongan olo-polo Uriam managam ho Maranatha oh Tuhan. Amen sai tibu maro. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang dalam tema kami Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, mari Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami yang harus tetap bersukacita, kami yang harus tetap mau memberi, dan kami yang harus tetap berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Berkati kami semua, berkati panitia Natal, berkati semua yang menonton, yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Haleluya. Horas.